Timsar, kembali Anda menyaksikan berita Papua hari ini bersama saya Juliana Paise. Sejumlah berita menarik telah kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Dihantam gelombang tinggi, perahu cepat yang ditumpangi 21 orang di Serui terbalik. Tiga pabrik miras oplosan di Merauke digerebek polisi, ratusan miras oplosan disita petugas. Pembunuh guru di Kabupaten Yaukimo ditangkap warga dan diserahkan ke polisi. Menjelang pergantian tahun, jumlah kendaraan yang masuk ke stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU terus mengalami peningkatan. Seperti di SPBU Ahmad Yani yang berada di jantung kota Merauke, antrian kendaraan memadati area pengisian BBM. Meningkatnya permintaan bahan bakar ini sudah terjadi sejak jelang perayaan Natal beberapa waktu lalu. Menyikapi kondisi tersebut, Pertamina terus menambah pasokan BBM ke SPBU termasuk SPBU Ahmad Yani guna memenuhi kebutuhan masyarakat. Selama beberapa mendekati pergantian tahun ini penjualan ya agak meningkat sedikit, tapi ya untuk supply dari Pertamina ya seperti biasa, kalau sesuai dengan stok yang kita yang ada di SPBU, kalau ada pengurangan pasti ada penambahan sekitar 15 KL untuk Pertalite sama Pertamax. Tapi untuk waktu penjualan tetap seperti biasa dari jam berapa sampai jam berapa Pak? Kalau penjualan itu dari jam 7 sampai jam setengah 9 malam. Untuk mengantisipasi lonjakan permintaan, jam operasional SPBU Ahmad Yani juga ditingkatkan. Pada hari biasa, SPBU hanya beroperasi hingga pukul 17.00 waktu Indonesia Timur. Sejak Natal hingga awal Januari nanti, jam operasional diperpanjang, dimulai pukul 7 pagi hingga pukul setengah 9 malam. Penambahan jam operasional SPBU diharapkan dapat menjaga ketersediaan BBM dan memberikan kenyamanan bagi masyarakat dalam menyambut pergantian tahun baru. Muhammad Ridwan dan Rian Tonai melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Seorang warga di kawasan perbatasan hutan Papua Nugini dan Republik Indonesia hingga kini masih dalam pencarian tim SAR bersama warga distrik Sota, Kabupaten Merauke. Korban bernama Gabriel Mahuse berusia 40 tahun. Sebelum dinyatakan hilang, korban bersama 7 warga lainnya masuk ke dalam hutan untuk berburu. Namun saat waktu yang disepakati untuk berkumpul kembali, Gabriel Mahuse tidak kunjung hadir. Setelah dilakukan pencarian oleh warga, korban pun dinyatakan hilang di dalam hutan. Sudah 4 hari, warga belum menemukan jejak keberadaan korban. Tim SAR Merauke kemudian diterjunkan dan melakukan pencarian intensif, termasuk dengan menggunakan drone untuk menyisir area hutan. Hari Senin, tanggal 29 Desember 2025, hasil pencarian hingga kemarin sore dilaporkan oleh on-scanner komandan kami yang berada di lapangan dipimpin langsung oleh Bapak Kasih Operasi, itu belum membuahkan hasil. Sehingga hari ini, tadi tepatnya pukul 07.00, kami kembali melanjutkan pencarian dengan dibantu oleh Polsek Sota, kemudian dari Koramil setempat, serta Kopassus yang berada di sekitar lokasi kejadian. Dan akan kami update lagi untuk perkembangannya jika ada laporan dari lapangan. Tim SAR mengimbau warga yang berburu membawa kompas sehingga mengetahui jalan pulang. Muhammad Ridwan dan Rian Tonai melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Setelah menjadi buron sejak Oktober lalu, pelarian pembunuh guru berakhir. EB diserahkan warga Holuwon kepada polisi pada hari Minggu. Kasus pembunuhan guru itu sempat mengguncang dan menggegerkan publik ini terjadi pada 10 Oktober 2025 silam di distrik Holuwon, Kabupaten Yaukimo. Tertangkapnya EB merupakan hasil kerjasama pemerintah daerah, tokoh masyarakat, serta aparat keamanan yang terus mengedepankan pendekatan persuasif. EB langsung dibawa ke RSUD DKI untuk menjalani pemeriksaan kesehatan.
Polisi memastikan yang bersangkutan dalam kondisi sehat, baik secara jasmani maupun rohani, sebelum menjalani proses hukum lebih lanjut. Timur telah diamankan terduga pelaku penganiayaan berat yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Adapun korbannya adalah seorang ibu guru SD di distrik Holuwon, Kabupaten Yaukimo atas nama Ibu Melani Wamea. Penyerangan terhadap korban terjadi pada hari Jumat tanggal 10 Oktober 2025 sekitar pukul 11.09 waktu Indonesia Timur pada saat korban sedang mendampingi murid-muridnya melaksanakan penanaman pohon di atas perbukitan di wilayah Pegunungan Sogondet yang berjarak 30 menit jalan kaki dari sekolah. Pelaku atas nama EB alias BB telah diserahkan oleh tokoh dan perwakilan masyarakat Holuwon setelah beberapa waktu dilakukan pendekatan-pendekatan baik oleh Polres Yaukimo, pemerintah daerah dan DPR Kabupaten Yaukimo. Setelah diserahkan, saat ini terduga pelaku telah diperiksa kondisi kesehatannya di RSUD DKI, selanjutnya diamankan di Polres Yaukimo untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Saat ini, terduga pelaku telah ditahan di ruang tahanan Satreskrim Polres Yaukimo. Penyidik masih terus melengkapi berkas administrasi penyidikan guna memastikan proses penegakan hukum berjalan secara transparan, profesional, dan sesuai ketentuan. Pembunuhan di Kampung Holuwon, Kabupaten Yaukimo, menewaskan Melani Wamea, seorang guru yang bertugas di wilayah Yaukimo, Provinsi Papua Pegunungan. Arthur dan Riantonai melaporkan dari Yaukimo, Papua Pegunungan.